Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Politik Indonesia terlalu banyak diisi dagelan. Coba dengar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diminta mundur sebagai pertanggungjawaban atas banjir yang melanda Sumatera. Ini terjadi di rapat kerja pemerintah dengan Komisi 4 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari Kamis yang lalu. Yang minta Raja Juli mengundurkan diri adalah dua anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Buat saya ini kembali menunjukkan betapa politik Indonesia banyak diisi oleh para badut yang menjadikan panggung politik sebagai tempat melampiaskan sensasi yang sekedar bisa dijadikan headline berita tanpa isi. Kedua anggota parlemen ini, maaf ya, terkesan tak punya akal sehat. Kita semua tentu prihatin dengan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah hampir 800 warga tewas, ratusan hilang, dan lebih dari 1 juta mengungsi. Kita semua juga sudah dengar bahwa ini semua terjadi terutama karena deforestasi atau menghilangnya jutaan hektar hutan yang berlangsung sejak 2001 sampai 2024. Jadi proses penghancuran hutan ini sudah berlangsung selama hampir seperempat abad dan kini tiba-tiba saja kedua anggota DPR itu secara terbuka meminta Menteri Kehutanan untuk mengundurkan diri karena tak mampu menangani penggundulan hutan. Raja Juli baru menjabat 1 tahun dan kini tiba-tiba saja ia harus bertanggung jawab atas perusakan lingkungan yang terjadi tanpa dia berada di posisi yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Ini sama sekali nggak masuk akal. Ironisnya ini terjadi di sebuah acara dengan pendapat di mana Raja Juli justru berusaha menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi kehancuran lebih lanjut. Kalau Anda saksikan video penjelasannya, saya merasa hampir pasti sang menteri tahu apa yang harus dilakukan. Raja menunjukkan bahwa selama 1 tahun dia menjabat sebagai menteri, telah terjadi penurunan penggundulan hutan secara signifikan. Pada tahun 2025 sampai September saja, deforestasi menurun 23,01% dibandingkan tahun lalu, atau penurunan hampir 50.000 hektar secara nasional. Penurunan ini terutama terjadi di 3 provinsi terdampak bencana, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Di Aceh terjadi penurunan sebesar 10%, di Sumatera Utara hampir 14%, dan di Sumatera Barat 14%. Jadi terlihat sekali bagaimana upaya untuk melindungi hutan dari penggundulan masif dilakukan secara nyata di era Raja Juli menjadi menteri. Hanya dalam 1 tahun, ada banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan. Salah satu yang terpenting, Kementerian melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Dalam kaitan itu, Kementerian dengan tegas mencabut izin perusahaan nakal. Di awal tahun, Kementerian telah mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.000 hektar yang dinilai bermasalah. Raja Juli juga menyatakan akan mencabut izin tambahan sekitar 750.000 hektar serta melakukan moratorium penerbitan izin baru untuk hutan alam dan hutan tanaman. Bahkan setelah banjir bandang yang terjadi sebulan terakhir, Kementerian telah mengidentifikasi sekitar 12 perusahaan lain yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di area terdampak. Ini adalah upaya penting mengingat selama ini yang sering disebut sebagai faktor utama yang sulit diatasi adalah kehadiran perusahaan-perusahaan tamak yang menghabisi hutan di Sumatera dengan backing kekuatan-kekuatan yang tak bisa ditembus pemerintah dan aparat penegak hukum. Bila Raja Juli dengan tegas menghadapi para penjara kekayaan bangsa ini, saya yakin ini akan mengembalikan kekayaan kita yang luar biasa. Hal lain yang juga dilakukan kementerian adalah percepatan proses pengakuan hutan adat. Sejak Maret 2025 dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengakuan Hutan Adat dengan target pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat dalam periode 2025 sampai 2029. Menurutnya, pengakuan hutan adat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dipercaya bisa menurunkan deforestasi secara signifikan hingga 30-50%.
Lewat program hutan sosial, kementerian membuka akses bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Pada 2025 saja, program ini sudah menjangkau lebih dari 1 juta rumah tangga, membentuk ribuan kelompok usaha dan menghasilkan nilai ekonomi, sambil juga menjaga tutupan hutan. Selain itu, tahun 2025 juga diluncurkan program konservasi hutan dan gambut di provinsi kaya lahan gambut di Sumatera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pengelolaan lestari. Nah, setelah berbagai langkah yang dilakukannya, Raja Juli juga menyatakan bahwa kementeriannya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan agar kasus banjir serupa dapat dicegah di masa depan. Ini tidak berarti segenap langkah Raja Juli ini berlangsung sempurna ya. Misalnya saja, berbagai LSM mengecam usul Raja Juli untuk melakukan konversi lahan hingga 20 juta hektar untuk proyek pangan dan energi. Kritik-kritik itu saya yakin akan didengar Raja Juli. Dengan kata lain, saya yakin dia bersedia mendiskusikannya dengan cara yang rasional dan objektif. Namun, ini sudah menunjukkan bahwa sebagai seorang menteri, Raja Juli berkomitmen untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Dia sendiri menyampaikan kepada publik apa yang dilakukannya adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Dia menegaskan dia tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjabat sebagai menteri. Yang saya terbitkan justru adalah PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk jasa lingkungan atau restorasi ekosistem, katanya kepada wartawan 4 Desember lalu. Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo untuk menjaga ketat kawasan hutan serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama, beliau katakan, "Kamu jaga hutan." Yang kedua, "Kamu harus berani," kata Raja Juli. Jadi Raja Juli secara sangat jelas menunjukkan apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah. Sayangnya, para badut di DPR itu menanggapi presentasi Raja Juli dengan cara mengherankan dan malah terkesan, ya maaf, dungu. Badut pertama adalah wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa bernama Usman Husin. Dia dengan pongah meminta Raja Juli untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli tak paham soal kehutanan. Dia meminta Raja Juli menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang selama ini sudah habis ditebang. Saran saya Pak Menteri, kata Usman, kalau nggak mampu mundur aja. Yang sama memprihatinkan adalah anggota Komisi 4 dari PKS, Rahmat Saleh. Dia semula bicara soal perkebunan sawit di Sumatera yang merajalela, yang menyinggung hasil produksi sawit yang faktanya tak menjangkau kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan, ujar Rahmat. Di saat hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uangnya mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir, katanya. Tapi Rahmat kemudian tiba-tiba menyebut 2 menteri di kabinet Presiden Filipina Marcos yang mengundurkan diri imbas bencana banjir. Rahmat Saleh mengatakan 2 menteri itu mundur lantaran tak bisa mengatasi bencana di sana. Secara gentleman, 2 menteri itu mengundurkan diri karena mereka merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu, kata Rahmat Saleh. Menurutnya mengundurkan diri bukan hal yang salah, tapi mulia. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya, imbuhnya. Raja Juli sih tak banyak menanggapi komentar tanpa substansi ini. Dia misalnya hanya mengatakan dia siap dievaluasi bila dianggap tak bisa menangani masalah banjir. Yang bisa ia lakukan saat ini katanya adalah bekerja semaksimal mungkin sesuai tanggung jawabnya. Tapi buat kami sebagai rakyat, kami akan bertanya, apa tujuan setidaknya 2 anggota DPR itu?
Tidakkah seharusnya mereka mendiskusikan langkah-langkah pemerintah selama 1 tahun terakhir dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya? Kalau mereka menganggap ada yang salah dengan kebijakan Raja Juli, ya sampaikan saja. Kenapa justru tiba-tiba mereka meminta Raja Juli mundur? Ini justru membuat kita bertanya-tanya apakah Usman dan Rahmat adalah bagian dari perusahaan-perusahaan perusak hutan yang akan dilibas kebijakan Raja Juli. Atau ini mereka lakukan untuk menyerang Raja Juli yang memang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi. Atau ini sekedar untuk membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Prabowo. Apapun jawabannya, DPR nampaknya harus lebih bersikap dewasa dalam berpolitik dan senantiasa sadar bahwa mereka ada untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Panggung politik bukanlah panggung dagelan, melainkan panggung untuk kesejahteraan rakyat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.